Saudara SMP Negeri di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tetap menggelar pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Pembelajaran secara langsung ini tetap dilakukan atas desakan para orang tua siswa karena terkendala sarana seperti tidak adanya komputer atau telepon pintar. Sudah hampir 3 pekan, SMP Negeri 02 Jatibarang Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggelar pembelajaran langsung atau secara tatap muka. Kepala SMP Negeri 02 Jatibarang menyebut kegiatan belajar langsung dilaksanakan atas permintaan dari orang tua siswa. Orang tua menyebut sistem pembelajaran online kerap terkendala gawai dan jaringan internet. Pihak sekolah pun meminta orang tua membuat surat izin bermaterai dan pembelajaran dilakukan dengan protokol kesehatan, dilakukan secara bergantian, serta tidak mengenakan seragam sekolah. Ini yang pertama adalah desakan orang tua, Pak. Dia langsung datang ke saya, menghadap ke saya, ke kantor untuk adakan pembelajaran offline. Karena mereka mengeluhkan mahalnya harga HP, Pak. Harga HP itu mahal, mereka banyak terjangkau. Yang kedua, mereka katanya banyak tidak begitu memahami kalau pembelajaran melalui online. Yang mereka mendesak sekolah untuk melaksanakan pembelajaran offline. Kami sebenarnya tidak keberatan, Pak, untuk melaksanakan, tapi karena desakan orang tua dan dari anak banyak yang tidak mengikuti online, Pak. Ternyata saya akan cek home visit ke rumah. Mereka ada yang tidak punya HP sama sekali, Pak. Kami sudah cek melalui BK dan melalui kelas, dan ada satu anak yang akhirnya keluar, Pak, kelas 9, karena nggak punya HP, putus asa. Sehingga kami terpaksa melaksanakan pembelajaran offline ini. Apa daripada online, kadang buat beli kuota aja, susah kan. Jadi banyak wali murid yang merasa susah sebenarnya kalau online? Tatap muka daripada online. Kadang online juga anaknya belum tentu belajar, mainannya game. Ibu berarti dukung ini, Bu, ya? Nah, terkait pembelajaran tatap muka yang dilakukan di Brebes selama 3 pekan terakhir, kita tanyakan lebih lanjut kepada tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Brebes, Dr. Sartono. Selamat siang, dokter. Apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum. Kabar baik. Gimana, Mbak? Sehat? Sehat. Pak Dokter, yang ingin ditanyakan tentunya pertama adalah soal aturan pembelajaran siswa di masa pandemi di sana. Nah, kemudian apakah akan diberikan sanksi bila terbukti ada sekolah yang tetap melakukan pembelajaran secara tatap muka, Pak? Ya, jadi ini saya akan bicara dari sisi kesehatan. Ya. Jadi kemarin saya membaca sebuah media bahwa ada sebuah SMP di wilayah kami yang sudah secara diam-diam, gitu ya, melakukan tatap muka. Sehingga tadi itu saya tanpa pemberitahuan saya cek ke lapangan. Apakah protokol kesehatannya dipenuhi. Nah, jadi saya lihat tadi dicek mulai dari, jadi saya tanpa memberitahu pihak sekolah, kita ingin checking gitu kan, apakah protokolnya dijalankan apa tidak. Yang hasil evaluasi saya tadi melakukan kunjungan mendadak itu, semua protokolnya itu ada. Mulai dari orang yang masuk, baik guru maupun siswa, itu dicek suhu. Nah, mereka yang lolos dengan suhu 37, di bawah 37,3 masuk. Kemudian saya lihat tadi juga setiap mau masuk kelas sudah ada tempat cuci tangan. Ya. Kemudian semua siswa yang masuk juga semua sudah pakai masker. Kemudian jarak physical distancing-nya juga ada. Jadi artinya kalau dari si protokol kesehatan sih, sekolahan ini tidak ada satupun yang dilanggar di protokol kesehatannya. Berarti protokol kesehatan dilakukan. Ini saya mau konfirmasi ya Pak, SMP 02 Jatibarang ya Pak? Betul. Nah, untuk di wilayah ini sebenarnya zona hijau atau zona merah Pak? Sampai saat ini masih kategorinya hijau. Hijau. Ya. Betul. Tidak ada setelah sekolah dibuka selama 3 pekan, apakah bisa dibuktikan lewat tes tidak ada penyebaran virus di sana Pak, meskipun protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat di sekolah? Ya, ini mudah-mudahan sih tidak ada. Jadi yang mudah-mudahan tidak ada. Cuma yang perlu, ini mungkin sekedar sharing saja. Harus dibedakan antara terpapar sama terinfeksi barangkali. Ya. Jadi kalau kan tidak mesti bahwa positif pasti terinfeksi. Bisa jadi dia terpapar. Nah ini beda. Ini memang beda yang sekarang masih menjadi pembicaraan bagaimana cara pandang klinisi, cara pandang epidemiolog gitu kan. Nah ini yang perlu dikirkan di kami tentunya di bidang kesehatan. Tapi yang kembali ke persoalan SMP 2 Jatibarang, kita juga akan pantau.
kita dari sisi kesehatan, meskipun saya baru tahunya kemarin setelah baca media, karena ini kan diselenggarakan dengan sembunyi-sembunyi. Awalnya itu kan karena katanya tadi saya dengar bahwa sekolahan dipaksa oleh orang tua orang tua murid, kan, sehingga dia terpaksa melakukan tatap muka, sehingga kami mulai hari ini ke depan kita juga akan evaluasi, kita akan pantau. Dan kita akan pantau, kita akan awasi dengan aturan-aturan yang ada. Evaluasi apakah artinya akan mengarah ke sekolah yang memang berada di zona hijau boleh melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau gimana Pak? Soalnya kalau misalnya sekolah lain yang melihat ini kemungkinan juga akan melakukan hal yang sama. Apakah kemudian ada sanksi Pak? Ya sebenarnya itu kan kalau di zona hijau kan sudah boleh toh, tapi kan dengan protokol kesehatan. Amanat presiden itu kan sudah jelas bahwa ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriring, termasuk tentang sekolahan ini, ya kan? Sekolahan ini kan juga harus sejalan dengan kesehatan. Artinya kalau kemudian jaring ini kan menimbulkan banyak persoalan juga, ya kan? Persoalan mulai dari persoalan ekonomi, persoalan mental anak nggak mau belajar dan seterusnya. Itu kan harus segera kita selesaikan. Dengan cara apa ya? Dengan cara kesehatannya juga dijaga. Gitu loh. Jadi sekolah jalan, kesehatan di jalan. Jadi kita jangan kemudian mengorbankan salah satu. Dua-duanya sangat penting. Pendidikan penting, kesehatan penting. Tinggal kita bagaimana mencari solusi. Gitu. Ya. Setuju Pak. Berarti artinya sekolah ini yang belajar secara tatap muka tidak lagi sembunyi-sembunyi dong ya Pak? Betul. Yang penting protokol kesehatannya dijaga. Sama ingat bahwa kita itu punya Gusti Allah, kita punya Tuhan, ya kan? Dari semua itu kita harus optimis. Nah, salah satu tadi usulan saya ke pihak sekolah adalah agar secara rutin di sekolah itu ada kegiatan misalnya minum suplemen. Suplemen kita tuh kayak akan rempah-rempah yang bisa untuk meningkatkan imunitas. Ya kan, ada jahe, ada kunir, ada asem gitu kan. Itu saya tadi kasih masukan ke sekolahan agar secara rutin tiap hari entah siswa bawa, entah disiapkan oleh sekolahan. Artinya ada beberapa sarana penunjang di tengah pandemi COVID-19 belajar secara tatap muka. Pak, yang terakhir saya mau pastikan dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Brebes, apakah sudah sejauh mana kapasitas tes yang ada di sana Pak? Ya, kapasitas kita yang punya ini kita masih kendala dari sisi laboratorium. Tapi dari sisi pengambilan swab, kita 38 puskesmas di wilayah Kabupaten Brebes itu sudah bisa semua untuk mengambil swabnya. Jadi setelah mengambil swab kan kita kirim ke laboratorium. Nah di laboratorium ini yang di Jawa Tengah ini karena jumlahnya masih terbatas sehingga perlu waktu. Untuk di kami sendiri di RSUD sendiri kita sehari baru bisa antara kisaran 8 sampai 12 yang spesimen yang bisa kita periksa. Jadi kendalanya masih dari laboratorium ya Pak untuk pengajuan PCR atau swab ya? Ya, dan kita lakukan swab itu secara terstruktur dan sistematis. Jadi kita lakukan tetapi tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan sejumlah informasi dan juga konfirmasi kepada kami, Dr. Sartono, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Brebes. Sehat terus, Pak Dokter.